Asli apa palsu? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda penggemar tape ketan atau peyem ketan, saya akan mengajak Anda hari ini bagaimana membedakan antara beras ketan yang baik atau kualitas yang primer atau premium untuk diproduksi menjadi tape ketan atau sekarang ini banyak sekali di pasaran di mana kita bertemu dengan begitu banyak beras ketan yang beredar di pasaran. Maksudnya apa? Karena di pasaran itu banyak sekali beras ketan yang terutama yang berwarna hitam ya. Ini untuk Anda yang nanti menjelang bulan suci Ramadan dan berakhir dengan Idul Fitri, Anda akan membuat atau merencanakan membuat tape ketan. Banyak sekali yang bertanya ke saya, bagaimana sih cara membedakan beras ketan yang baik dan beras ketan yang kurang baik untuk diproduksi menjadi peyem ketan. Pastikan Anda ikuti channel ini dan mendapatkan informasi segala sesuatunya serba-serbi tentang peyem ketan. Ada banyak jenis ketan, beras ketan tepatnya yang ada di pasaran di mana kita harus hati-hati pada saat memilih beras ketan yang akan diproduksi. Karena beras ketan secara struktur biologis dia mempunyai kulit ari yang berbeda. Beras ketan berbeda dengan beras masak biasa atau beras nasi biasa. Kulit ari dari beras ketan ini berbeda, lebih tebal dibanding beras ketan yang kita konsumsi sehari-hari. Di dalam beras ketan yang kita produksi untuk peyem ketan yang diproduksi di tempat kami memilih beras ketan yang terpilih. Anda bisa lihat seperti ini penampakannya. Dan pastikan Anda tidak membeli beras ketan yang kalau selintas ini hampir mirip dengan beras ketan yang ada di pasaran dan secara fisik ini hampir sama strukturnya, fisiknya hitam dan sama-sama kulit arinya tebal. Tapi bagaimana kita membedakannya? Itu kuncinya. Memilih beras ketan yang baik itu adalah kunci pada saat kita membuat tape ketan yang baik, yang kualitasnya nanti manis dan manisnya benar-benar tanpa gula. Sekali lagi, manisnya tanpa gula. Karena memang pada saat proses fermentasi yang terjadi di mana rumus kimianya ini adalah seperti ini. Ya, gula yang dihasilkan juga adalah gula yang memang berbeda dengan gula kristal biasa yang kita konsumsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Gula yang dihasilkan pada saat proses fermentasi adalah gula yang dihasilkan dari karbohidrat yang diproses melalui proses fermentasi di mana ragi sebagai katalisator atau sebagai pemicu terjadinya proses fermentasi. Dan yang terpenting adalah ketika kita bagaimana memilih beras ketan yang harus dipilih. Beras ketan yang dipilih secara fisik memang Anda bisa melihat seperti ini. Berasnya hampir sama dengan beras ketan yang akan saya tunjukkan kepada Anda. Beras ketan yang seperti ini. Ini beras ketan yang secara fisik hampir sama. Namun hati-hati, karena ketika Anda salah memilih beras ketan yang pada saat Anda produksi nanti menjadi tape ketan yang Anda inginkan, justru yang terjadi bukannya manis, tapi ada, kalau orang Sunda bilang, seperti ngeletis atau keras, atau seperti bulir yang tidak matang, atau seperti proses yang memang gagal, atau mungkin gagal fermentasi dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya bukan gagal fermentasi, namun pemilihan beras ketannya memang dari sejak awal kita tidak hati-hati. Karena jangankan Anda, saya pun yang sudah berkutat di peyem ketan ini dari sejak 1962, luar biasa. Sudah 50 tahun lebih dan hampir 60 tahun lebih kita mengurusi peyem ketan ini. Kami pun kadang-kadang terkecoh pada saat memilih beras ketan yang akan dijadikan untuk produksi peyem ketan yang akan kita buat. Jadi intinya adalah bagaimana memilih beras ketan yang terbaik. Karena beras ketan yang terbaik itu biasanya ini ditandai dengan bulir-bulir yang seperti ini. Bulirnya biasanya kalau kita makan itu nanti pada saat digigit di geraham kita, di mulut kita itu akan ada proses seperti mirip ada lem atau lengket, perlengketan yang terjadi pada saat kita mengunyah si beras ketan ini. Itu ciri beras ketan yang baik untuk dijadikan bahan produksi beras ketan yang akan dijadikan peyem ketan. Berbeda dengan beras ketan yang seperti ini. Beras ketan yang seperti ini biasanya bulirnya lebih mulus.
Bulir yang lebih mulus itu bukan berarti bulir yang baik justru untuk dibuat peyem ketan atau tape ketan. Karena bulir yang halus atau licin seperti ini biasanya pada saat kita kunyah nanti di dalam mulut kita justru tidak terlalu banyak perlengketan atau sticky-nya, tingkat perlengketannya tidak terlalu selengket beras ketan yang baik. Jadi hati-hati, pastikan pada saat Anda memilih beras ketan, pada saat Anda membuat tape ketan, pastikan jangan bulir yang licin seperti ini. Karena bulir yang licin ini menunjukkan bahwa dia beras ketannya nanti pada saat diproses, ini akan menghasilkan peyem ketan yang tidak lembut, tidak empuk pada saat dimakan. Jadi seperti matang sih matang, manis mungkin iya ada manisnya, tapi ada sedikit keras dan seperti yang belum jadi, belum matang atau bahkan gagal. Jadi daripada Anda gagal, daripada Anda kecewa, pastikan Anda memilih beras ketan dari sejak awal proses Anda membuat tape ketan sebelum nanti Anda produksi tape ketan di rumah Anda sendiri. Jadi kuncinya adalah bagaimana membedakan antara beras ketan yang baik dan beras ketan yang kurang baik. Bukan berarti tidak baik, tapi kurang baik karena nanti akan menghasilkan tape ketan yang tidak manis dengan sempurna. Jadi kuncinya adalah bagaimana Anda membedakan beras ketan yang baik dan beras ketan yang terbaik adalah beras ketan yang seperti saya bilang tadi, ciri-cirinya adalah dia tidak terlalu licin, dia ada bulir-bulir yang seperti pecah-pecah, dan ini menunjukkan bahwa beras ini memang baik untuk diproduksi menjadi tape ketan. Selamat memproduksi tape ketan dan pastikan Anda mengikuti channel ini dan Anda save, like, share, and comment. Kalau memang ada pertanyaan seputar tape ketan, silahkan saya akan jawab insya Allah di akun ini, dan pastikan Anda mengikuti akun ini untuk mendapatkan informasi seputar tape ketan.